Bersiwak hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunnahkan pada 3 tempat. Yang pertama, saat berubahnya bau mulut disebabkan lamanya diam dan lainnya. Yang kedua, saat terbangun dari tidur. Dan yang ketiga, saat hendak melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu amalan yang dianjurkan dan disunnahkan di dalam Islam adalah menggunakan siwak. Siwak secara bahasa artinya menggosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat-nikmat Allah kita pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, majelis pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan pemahaman yang benar dalam ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita baca seperti biasa sampai bab tentang siwak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kitabut taharah, al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul mushammasu, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutakhayyiru bima khalaqahu minat tahirat, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Faslun, wa juludul maitati tathuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya, wa la yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Faslun, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi, wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, wa 'indal qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini adalah tentang siwak, ya, kesunahan menggunakan as-siwak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, utawi iki iku fasal suci, as-siwaku utawi siwak iku mustahabun den sunahaken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah, illa ba'da zawali kejaba ing dalem sakwuse lingsire srengenge lisaimi ketuwe wong kang poso, wa huwa lan utawi siwak fi thalathati mawadhi'a ing dalem 3 pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane inda taghayyuril fami, yaiku ing dalem nalikane owahe mulut cangkem min azmin sangking meneng kang suwe wa ghairihi lan liyane azmin, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng minan naumi sangking turu tangi sangka turu, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring sholat. Bersiwak hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi orang yang berpuasa.
Bersiwak sangat disunnahkan pada 3 tempat. Yang pertama, saat berubahnya bau mulut disebabkan lamanya diam dan lainnya. Yang kedua, saat terbangun dari tidur. Dan yang ketiga, saat hendak melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu amalan yang dianjurkan dan disunnahkan di dalam Islam adalah menggunakan siwak. Siwak secara bahasa artinya menggosok atau alat bersiwak. Itu adalah siwak secara bahasa, berarti menggosok atau berarti dia adalah alat untuk bersiwak. Sedangkan secara istilah artinya menggunakan kayu arok atau selainnya untuk menggosok gigi. Jadi dikatakan di sini menggunakan kayu arok. Kayu arok itu yang biasa kita lihat pada umumnya yang dipergunakan untuk siwak. Kayu seperti ini, nah ini namanya kayu arok. Kayu arok ini yang lebih utama untuk digunakan sebagai alat siwak untuk menggosok gigi. Tetapi juga boleh dengan selain kayu arok. Bahkan juga boleh misalnya menggunakan menggunakan ujung lengan baju misalnya, atau misalnya menggunakan kain. Misalnya dia menggunakannya sebagai siwak, itu juga diperbolehkan. Tetapi yang paling utama itu adalah menggunakan kayu arok seperti ini. Nah, itu yang utama, tetapi tidak disyaratkan itu harus dengan menggunakan kayu arok. Hadirin rahimakumullah, alat bersiwak tadi yang dikatakan yang dianjurkan itu dari kayu arok, tetapi boleh dari setiap yang suci dan kasar. Itu yang kasar, tidak harus berupa kayu arok, bahkan tidak harus berupa kayu, tetapi juga bisa misalnya berupa ujung lengan baju, bisa berupa kain yang itu adalah kasar. Dan ini sangat dianjurkan, menggunakan siwak ini sangat dianjurkan, sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirrabbih. Nah, siwak itu mutahharatun lil fami, artinya siwak itu membersihkan mulut, bisa membuat mulut itu bersih. Mardatun lirrabb, dan juga bisa menyebabkan seseorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sangat sederhana, ya, sesuatu yang sangat sederhana, meskipun tidak banyak orang yang kemudian menggunakan siwak, memanfaatkan siwak ini tidak banyak, tetapi sesungguhnya manfaatnya, hikmah menggunakan siwak ini sungguh luar biasa, sangat besar sekali. Selain dia bisa membersihkan mulut, kemudian seseorang yang melakukannya, dia juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ridho Allah adalah dambaan harapan dari setiap hamba. Setiap muslim itu mengharapkan ridho Allah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang menggunakan siwak, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan masalah ini.
Meskipun ini terlihat sepele, tetapi hikmahnya sangat besar, maka hendaknya kita mengamalkan siwak ini, menggunakan siwak, terutama dalam waktu-waktu yang sangat disunnahkan, sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian mu'allif di sini mengatakan siwak itu disunahkan fi kulli hal, dalam semua kondisi. Kita sering-sering menggunakan siwak, itu sunnah hukumnya. Tidak hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun ada dalam kondisi-kondisi tertentu itu kesunahannya lebih dibandingkan dalam kondisi yang lain. Tetapi pada dasarnya dalam semua kondisi menggunakan siwak itu adalah disunnahkan. Illa ba'da zawal lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah sudah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Nah, tentang masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakan siwak setelah matahari tergelincir, setelah zuhur, setelah waktu zuhur tiba, bagi orang yang puasa, bukan bagi umumnya orang. Kalau bagi umumnya orang, kapanpun itu disunnahkan untuk menggunakan siwak. Sekarang ini adalah hukum menggunakan siwak bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau siwak itu digunakan pada pagi hari setelah subuh sampai zuhur, maka semua mengatakan itu sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi meskipun kita puasa pagi hari, kita habis subuh sampai zuhur kita menggunakan siwak, maka itu tidak ada masalah. Artinya tidak haram, tidak makruh, bahkan disunnahkan. Nah, sekarang bagaimana jika orang yang berpuasa itu menggunakan siwak setelah zuhur sampai maghrib? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Nah, ini apa yang ada dalam kitab ini? Kitab ini mengatakan illa ba'da zawali lis-shaim. Jadi sunnah kecuali setelah zuhur bagi orang yang puasa. Jadi Al-Qadhi Abu Syuja itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan siwak setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari, bagi orang yang berpuasa itu adalah makruh. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang mengatakan la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah daripada minyak misik. Nah, jadi biarkan saja kalau begitu, nggak usah dibersihkan. Karena apa? Nah, ini jadi didasarkan pada hal itu bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum, atyabu. Nah, menurut Allah, bukan menurut manusia, menurut Allah daripada minyak misik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga berdasarkan hadis ini itu apa? Dimakruhkan. Menurut mereka dimakruhkan untuk bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi bukan masalah itu nanti bisa membatalkan puasa atau enggak, bukan masalah itu. Karena yang membatalkan puasa itu kan menelan sesuatu, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. Kalau masih di mulut saja, itu kan tidak membatalkan
puasa. Kalau misalnya seseorang bersiwak kan hanya mulut saja, jadi itu sudah jelas tidak membatalkan puasa. Jadi bukan masalah makruhnya itu nanti akan membatalkan puasa atau tidak, tidak berhubungan dengan masalah status puasanya. Tetapi makruhnya itu karena berdasarkan hadis ini, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan dengan minyak misik. Karena itu tidak bersiwak, dimakruhkan untuk bersiwak. Ini menurut satu pendapat dari sebagian ulama mazhab Syafi'i. Karena salah satu fungsi daripada siwak tadi kan apa? Mathaharatun lil fam, membersihkan gigi, membersihkan mulut. Nah, membersihkan diantaranya apa? Untuk menghilangkan bau mulut, biar bersih. Kalau sudah bersih otomatis bau mulut itu akan hilang. Nah, sementara dalam hadis dikatakan bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum dibandingkan dengan minyak misik, bau minyak misik. Karena itu ya makruh untuk berpuasa setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Kalau nggak puasa ya nggak masalah, karena dia tidak masuk dalam hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain itu menguatkan pendapat yang mengatakan tidak makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa secara mutlak. Jadi nggak makruh sama sekali, baik itu sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur maupun setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari, itu tidak makruh kita menggunakan siwak bagi orang yang puasa. Kalau kita sedang puasa pakai siwak dari pagi sampai sore tidak ada masalah. Nah, artinya tidak ada masalah, tidak makruh, tidak makruh. Ini menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i. Karena terdapat sebuah hadis yang sabit yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari saat beliau sedang berpuasa. Jadi Nabi melakukan itu. Kalau makruh, pastinya Nabi tidak melakukannya. Padahal ada hadis yang menyebutkan Nabi itu menggunakan siwak setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah maka pendapat yang kedua ini mengatakan tidak makruh. Dan pendapat ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat. Artinya tidak makruh seseorang menggunakan siwak meskipun setelah zuhur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi saya ulang lagi, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari atau setelah zuhur. Sebagian mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan tidak makruh. Nah, tetapi pendapat yang kuat itu yang mengatakan tidak makruh. Nggak masalah, artinya tidak makruh jika seseorang tetap bersiwak setelah zuhur. Ini karena praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama tadi berdasarkan ijtihad yang dari hadis Nabi tentang bau mulut orang yang berpuasa. Sementara yang kedua ini berdasarkan praktek yang langsung dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu bersiwak setelah habis zuhur padahal beliau sedang berpuasa. Jadi kalau kita menggunakan pendapat yang kedua ini tidak makruh, tetap kita bersiwak, itu tidak apa-apa kita menggunakan pendapat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian ada dikatakan al-mu'allif mengatakan wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Menggunakan siwak itu sangat dianjurkan dalam 3 keadaan, dalam 3 tempat. Pada dasarnya tadi kan disunahkan dalam semua keadaan, tetapi sangat disunnahkan dalam 3 tempat. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, yaitu ketika berubahnya bau mulut, baik disebabkan lamanya diam, makan makanan yang meninggalkan bau tidak sedap seperti makan bawang putih, makan bawang bombay, makan pete dan sebagainya, atau makan apa itu namanya jengkol dan sebagainya. Nah, maka ketika bau mulut ini sudah berubah, seseorang itu kalau diam, banyak diam, lama diam, tidak ngomong, maka bau mulutnya akan berubah. Atau seseorang berpuasa, orang yang puasa, dia akan nggak makan sesuatu, itu bau mulutnya juga berubah menjadi tidak sedap, tidak wangi, tidak enak, baunya menjadi busuk. Bagi seseorang yang di dekatnya akan akan bau, bagi dia sendiri juga begitu. Jadi atau seseorang kalau memang dia memakan makanan yang menimbulkan bau. Nah, di sini ketika bau mulut ini berubah, maka di sini sangat dianjurkan seseorang untuk menggunakan siwak. Ini yang pertama. Jadi kapan? Ketika ada perubahan bau mulut, bau mulutnya sudah tidak sedap lagi karena lama diam. Tidak sedap itu maksudnya tidak harum atau tidak enak ya, baunya tidak enak karena lama dia diam nggak ngomong-ngomong, itu terus baunya menjadi berubah. Atau seseorang tidak makan maka baunya berubah. Atau ketika seseorang memakan makanan yang memang menimbulkan bau, itu juga akan meninggalkan bau di mulut. Nah, ketika itulah sangat dianjurkan seseorang menggunakan siwak dalam rangka menghilangkan bau yang tidak enak tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah indal qiyami minan naum. Ketika seseorang bangun dari tidur, begitu bangun tidur, maka sudah dia langsung menggunakan siwak. Itu dianjurkan, sangat dianjurkan, karena seseorang kalau bangun tidur pasti bau mulutnya juga nggak enak itu, karena dia selama tidur itu kan dia tidak makan, tidak ngomong, sehingga sehingga bau mulutnya itu menjadi tidak enak, tidak sedap bau mulutnya. Nah, ketika seperti itu, begitu bangun dianjurkan bagi seseorang itu untuk menggunakan siwak juga, untuk menghilangkan bau mulut tersebut, membersihkan mulutnya. Kemudian yang ketiga adalah indal qiyami ila shalah, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, jadi akan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin." Seandainya aku itu tidak takut memberatkan umatku, maka pastilah niscaya aku akan perintahkan kepada umatku untuk menggunakan siwak setiap kali sholat. Seandainya nanti tidak khawatir saya nanti akan memberatkan umatku, maka pastilah aku perintah umatku itu menggunakan siwak setiap kali akan sholat. Ini menunjukkan apa? Sunnah, tidak wajib, tapi sunnah, tapi sunnahnya sangat dianjurkan.
Sehingga seandainya Rasulullah itu tidak khawatir itu akan memberatkan umatnya, maka setiap orang yang akan sholat diperintah oleh Nabi untuk menggunakan siwak ini, menunjukkan bahwa sangat dianjurkan, sangat disunnahkan seseorang untuk menggunakan siwak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebenarnya dalam semua keadaan seseorang itu memiliki siwak kalau perlu lebih dari satu. Siwak seperti ini itu lebih dari satu. Bahkan sebagian masyayikh, sebagian ulama itu siwaknya itu di semua tempat ada. Jadi di tempat sholat itu dikasih satu, misalnya di majelis ada satu, di beberapa tempat itu ada satu. Sehingga ketika misalnya di tempat tidur dia ada satu, begitu bangun langsung ada siwak. Kemudian ketika dia mau sholat, di tempat sholat dia ada siwak, sehingga dia bisa langsung bersiwakan, mengamalkan sunnah ini. Jadi kalau cuman satu, biasanya kita ini mudah hilang. Hari ini beli siwak, besok sudah hilang. Akhirnya apa? Bingung kita mau bersiwakan, siwaknya nggak ada, atau siwaknya tertinggal di sana dan seterusnya. Nah ini apa? Karena itulah maka perlu kita, kalau diperlukan, kita memiliki lebih dari satu siwak. Jadi satu siwak diletakkan di beberapa tempat yang biasanya kita ada di situ. Sehingga kapan kita memerlukannya, ketika misalnya bau mulut berubah, langsung kita menggunakan siwak. Karena dalam banyak hal, meskipun tadi kita katakan yang sangat dianjurkan, sangat disunnahkan dalam 3 kondisi tadi, yaitu ketika berubahnya bau mulut, ketika bangun tidur, setelah bangun tidur, kemudian yang ketika akan melaksanakan sholat. Itu yang paling disunnahkan. Tetapi tidak hanya dalam kondisi itu saja, dalam kondisi yang sangat banyak juga yang lain itu juga disunnahkan. Bahkan dalam sholat ini, orang yang sholat dengan menggunakan siwak dan orang yang sholat dengan tidak menggunakan siwak, itu pahalanya berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atani bisiwaki afdalu min sab'ina rak'atan biduni siwakin." Sholat 2 rakaat tapi pakai siwak. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Sebelum sholat dia menggunakan siwak, itu afdalu, itu lebih utama dari sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Coba dibayangkan ini, kalau kita berpikir tentang hadis ini, maka kayak kita jangan sampai tidak menggunakan siwak. Jadi dikatakan kita sholat sebelumnya menggunakan siwak itu lebih utama, cuman 2 rakaat itu lebih utama dibandingkan seseorang sholat 70 rakaat. Siapa yang sholat 70 rakaat dalam satu waktu? Sangat jarang. 70 rakaat tanpa siwak, 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama. Itu menunjukkan bahwa menggunakan siwak ini itu ketika sholat itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Tadi kan kita sampaikan tidak harus menggunakan kayu arok seperti ini, tetapi kita bisa menggunakan misalnya kain, misalnya kita pakai serban ujungnya. Nah, sebelum kita sholat kita bersihkan dulu. Itu juga sudah termasuk adalah menggunakan siwak, tidak mesti berupa kayu arok, bahkan juga bisa menggunakan kayu yang lain atau bisa menggunakan kain seperti ini. Sebelum sholat, jangan
langsung saja, tetapi bersiwak terlebih dahulu, maka itu akan menjadikan pahala sholatnya lebih utama dibandingkan sholat yang tanpa menggunakan siwak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tiga tempat. Tetapi ada yang lain lagi yang disebutkan oleh para ulama, tetapi tidak disebutkan dalam kitab ini, karena kitab ini kitab matan mukhtasar seperti yang disebutkan oleh muallif, sehingga tidak menyebutkan secara panjang lebar. Yang panjang lebar ya ada dalam kitab syarahnya yang menjelaskannya, maka dia akan lebih panjang lebar. Beliau menyebutkan hanya di 3 tempat ini yang disebut beliau sebagai asyaddus istihbaban, yang lebih sangat dalam hal kesunahannya. Kemudian lagi yaitu ketika kondisi yang lain, yang keempat adalah ketika seseorang hendak berwudu. Tadi ketika akan wudu, kapan? Yaitu setelah membasuh kedua telapak tangan. Jadi kita akan wudu, kan kita membasuh kedua telapak tangan dulu. Nah, setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian kita menggunakan siwak. Nah, sebagian ulama itu menyebutkan bahwa waktunya itu sebelum membasuh kedua telapak tangan. Jadi pakai siwak dulu, baru membasuh kedua telapak tangan, baru berwudu. Sebagian mengatakan membasuh telapak tangan dulu, baru kemudian memakai siwak, kemudian mulai berwudu. Nah, ini ada perbedaan pendapat tentang waktu ketika hendak seseorang berwudu. Itu menggunakan siwak. Berarti di tempat wudu kita dipasang 1 siwak lagi. Nah, itu kalau ingin tidak hilang dan kita tidak kehilangan fadilah dari kesunahan menggunakan siwak. Kemudian yang kelima adalah ketika seseorang hendak bertayamum. Kalau seseorang akan tayamum, ini juga meskipun jarang di kita bertayamum, tetapi juga disunnahkan ketika akan tayamum. Kemudian yang keenam, ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi kita kalau mau baca Al-Quran, maka kita gunakan siwak. Itu akan berbeda, karena selain pahalanya yang lebih utama, tetapi juga akan membantu seseorang dalam mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Itu akan lebih mudah seseorang mengeluarkan huruf dari makhrajnya ketika seseorang menggunakan siwak. Nah, ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kemudian yang ketujuh, ketika gigi mulai menguning. Nah, ini kalau sudah menguning, maka memakai bersiwak. Kemudian yang kedelapan, ketika hendak tawaf. Ketika seseorang akan tawaf, itu juga disunnahkan. Nah, kemudian ketika seseorang itu hendak tidur, akan tidur juga disunnahkan untuk menggunakan siwak. Yang ke-10, ketika seseorang sakaratul maut, ini juga disunnahkan menggunakan siwak. Itu akan membantu dia dalam mengalami sakaratul maut. Ini adalah beberapa keadaan di mana seseorang dianjurkan, disunnahkan untuk menggunakan siwak. Dan manfaatnya itu sangat besar. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, sangat menganjurkan kebersihan kepada umatnya. Tidak hanya seseorang itu koproh, itu tidak disukai dalam Islam. Jadi kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga kebersihan, tidak koproh, tidak udah baunya nggak enak, nggak mandi misalnya, nggak pakai sikat gigi, nggak pakai siwak, kemudian bajunya tidak dicuci. Ini kan
Seorang muslim hendaknya tidak seperti itu, hendaknya tidak seperti itu. Karena itu dalam Islam pun ada selain mandi wajib, ada mandi-mandi yang disunnahkan. Nah, itu salah satu apa? Kemudian berwudu, itu juga sebagai wujud kebersihan. Apalagi seorang santri itu harus betul-betul menjaga kebersihan. Karena kalau santri tidak bersih, maka itu akan mempengaruhi kepada semangat dia di dalam belajar. Kalau seseorang itu nggak bersih, itu pembawaannya ya ngantuk, malas, akan seperti itu kalau tidak bersih. Karena itu dia harus jaga kebersihan agar juga menjaga himmah, semangat di dalam menuntut ilmu. Nah, sangat penting. Selain itu juga kasihan temannya nanti yang di dekatnya. Kalau misalnya seorang santri baunya nggak enak, padahal dia berkumpul dengan santri yang lain dalam belajar. Akhirnya apa? Kawannya menjauh karena baunya yang tidak enak. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun dalam Islam itu dianjurkan kebersihan, tetapi ucapan yang sering diucapkan oleh sebagian orang dikatakan an-nazafatu minal iman, itu tidak tepat. Itu bukan hadis Nabi, tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sangat populer, ya, sangat dihafal oleh sebagian orang, bahkan sebagian ditulis di tembok-tembok, ditulis an-nazafatu minal iman, dan tidak pernah kita temukan perawinya kemudian disebutkan rawahul Bukhari atau rawahul Muslim, nggak ada. Terkadang ditulis cuman dalam kurung al hadis gitu. Karena nggak tahu perawinya, dan memang nggak ada perawinya mengatakan an-nazafatu minal iman. Nah, dikatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kita memang dianjurkan untuk bersih, tetapi dalilnya bukan itu. Dalilnya bukan itu. Banyak dalil yang lain yang diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Juga ada hadis yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah yang bagian dari iman. Bukan bersih, tapi suci yang merupakan bagian dari iman. Nah, sebagian ulama mengatakan iman itu adalah yang dimaksud dalam hadis itu adalah sholat. Karena apa? Dengan kesucian, maka seseorang ibadahnya seperti sholat itu akan sah. Makanya dikatakan bagian dari iman. Suci yang merupakan bagian dari iman. Dan suci itu tidak mesti bersih. Nah, tidak mesti bersih. Dan bersih itu tidak mesti suci. Nah, kalau kita misalnya datang ke toiletnya orang kafir, misalnya di Eropa sana, di hotel berbintang misalnya di sana, masuk ke WC-nya itu mungkin lebih bersih dari kamar kita. Mengkilat, WC-nya itu mengkilat seperti lebih bersih dari rumah kita. Tetapi apakah suci tempat itu? Tidak. Mereka nggak tahu bagaimana mensucikan najis. Karena itu yang merupakan bagian dari iman itu bukan bersih tetapi suci. Hanya saja dalam Islam kita ini dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Banyak di antara dalil-dalil yang menunjukkan itu. Selain dalil tentang anjuran misalnya untuk wudu, untuk mandi dan seterusnya, juga ada hadis misalnya anjuran untuk memotong kuku, anjuran untuk mencabut bulu ketiak dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi itu disebutkan khamsun minal fitrati, al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul azafir wa natful ibti.
ada 5 hal termasuk dari kesucian. Nah, termasuk di sini yang sangat ditekankan di dalam Islam. Yang pertama adalah khitan, al-khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nanti akan ada babnya tersendiri tentang khitan. Khitan ini juga bagian dari fitrah, juga termasuk dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, ini yang pertama, khitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Nah, al-istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Itu juga dianjurkan dalam Islam. Dalam rangka juga kebersihan, menjaga kebersihan. Wa qassus syaribi, kemudian menggunting kumis. Jadi bagi laki-laki kalau kumisnya sudah panjang, kemudian digunting, dirapikan. Nah, itu dipotong, itu dianjurkan. Nah, dianjurkan. Kemudian wa taqlimul azafir, yaitu memotong kuku. Jadi kukunya jangan sampai panjang-panjang. Nah, karena kalau panjang-panjang, kemudian di bawahnya akan ada kotoran-kotoran kuku. Bahkan itu bisa membahayakan nanti ketika seseorang mau mandi wajib atau seseorang mau berwudu. Kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke ke kulit, nanti bisa tidak sah. Meskipun ada rincian di sini. Kalau rinciannya, kalau misalnya kotoran yang di bawah kuku itu adalah berasal dari tanah, dari luar, dan kemudian bisa menghalangi sampainya air, itu tidak dimaafkan. Tetapi kalau kotorannya itu berasal dari keringat misalnya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan itu dimaafkan. Nah, karena itu kuku kalau sudah panjang setiap hari Jumat dipotong, dibersihkan, baik kuku tangan maupun jari-jari, kuku-kuku di jari-jari kaki. Nah, ini dianjurkan di dalam Islam. Jangan dibiarkan kuku panjang apalagi dipelihara. Ini minal fitrah, 5 hal. Yang terakhir natful ibti. Natful ibti mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak jangan dibiarkan panjang, tetapi juga harus dicabut secara berkala. Kalau sudah tidak karena bisa menimbulkan bau, bisa menimbulkan bau ketiak kalau rambutnya, bulu ketiaknya itu panjang. Nah, ini semuanya kan menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Nah, khitan, kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian qassus syarib, menggunting kumis, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak. 5 ini dikatakan oleh Nabi minal fitrah. Nah, karena itu ini juga harus diperhatikan bagi seorang muslim. Muslim itu bukan koproh yang jorok, yang kotor, tidak, tetapi dia harus bersih, apalagi harus selalu menjaga kesucian. Jangan menggunakan misalnya pakaian-pakaian yang najis. Meskipun kita tidak sedang sholat, kita juga dianjurkan pakaian kita juga pakaian yang suci, bukan pakaian yang najis. Enggak sholat aja, enggak. Tetapi meskipun dalam kondisi apapun, kita sangat dianjurkan selalu menggunakan pakaian yang suci dan bersih. Nah, itu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena sesuatu yang kotor itu disukai oleh jin. Sesuatu yang najis akan disukai oleh jin. Maka seseorang yang tidak menjaga kebersihan dan tidak menjaga kesucian sangat rawan, dia akan bisa terganggu oleh jin-jin. Ini harus diperhatikan. Juga ada anjuran menggunakan celak. Dalam Islam juga ada anjuran menggunakan celak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi,
dikatakan iktakhilu bil itsmidi fa innahu yajlul basar wa yunbitus sya'ar. Pakailah celak dari ismid karena sungguh dia mencerahkan penglihatan. Jadi bisa membuat mata itu cerah dan menumbuhkan bulu mata. Itu hikmah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana cara kita menggunakan siwak? Cara bersiwakan itu bagaimana? Cara menggunakan siwak yang utama, ini tidak sebenarnya ini hanya menjelaskan tentang yang utama, yang lebih utama. Artinya dia bukan satu-satunya cara, tetapi ini yang lebih utama. Kalau menggunakan siwak itu adalah pertama dia megangnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Kemudian berjalannya menyamping, dimulai dari sisi kanan paling samping, kemudian menuju ke tengah, kemudian yang kiri menuju ke tengah. Kemudian langit-langit mulut dijalankan dengan lembut, lisan dan ujung gigi gerahamnya. Jadi pertama dari kanan dulu ke kiri, kemudian dari yang kiri ke kanan, kemudian langit-langit di mulut sini, kemudian di lidah itu dengan lembut. Itu cara untuk bersiwak. Caranya seperti itu. Itu yang utama. Jadi dia menyamping begini, tidak begini. Ini yang utama. Tapi kalau ada yang begini, ya itu tidak yang utama begini. Dari kanan dulu. Dari kanan yang paling ujung ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian bagian langit-langit dan lidah. Itu secara dengan pelan-pelan. Nanti kalau terlalu kuat bisa menjadikan giginya berdarah atau bisa terluka, tetapi secara pelan-pelan. Itu tata cara seseorang dalam menggunakan siwak yang lebih utama. Jadi pakai tangan kanan, kemudian dahulukan mulut bagian kanan dari yang paling ujung menuju ke tengah, kemudian bagian kiri dari yang ujung menuju ke tengah, kemudian baru langit-langit mulut dijalankan diusapkan dengan lembut, kemudian pada lisan dan ujung gigi geraham. Itu yang lebih utama. Nah, kalau misalnya seseorang menggunakan cara yang lain, maka itu juga bisa, tetapi tidak yang lebih utama. Ini yang dijelaskan adalah yang utama, karena orang beda-beda ya, beda-beda. Misalnya ada seseorang kiri dulu misalnya, atau seseorang misalnya langsung di dalam dulu, langit-langit dulu misalnya, maka ya itu sudah dia menggunakan siwak. Tetapi yang lebih utama yang tadi baru saja kita jelaskan. Nah, itulah tata cara seseorang dalam menggunakan siwak. Hendaknya kita semuanya ya memperhatikan, kalau bisa setiap kita memiliki siwak yang tadi itu diletakkan di mana saja, seperti yang juga diteladankan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Beliau tidak lekang, beliau di semua tempat ada siwak beliau. Kemudian beliau juga sering meletakkan siwaknya terkadang di sini sebagai sebagai persiapan kapan-kapan beliau membutuhkan untuk bersiwak, maka digunakan siwak tersebut. Nah, itu sesuatu yang mulia dan hikmahnya sungguh luar biasa. Bahkan sholat, tadi kita katakan sholat dengan siwak dan tanpa siwak itu pahalanya jauh sekali. 2 rakaat dengan siwak jauh lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak.
Kalaupun kita nggak punya kayu arak, pakai yang lain, termasuk bisa tadi dengan menggunakan ujung dari misalnya bajunya atau dari serbannya dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pagi hari ini tentang masalah siwak. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali bab tentang rukun-rukun wudu, mulai pembahasan tentang wudu. Semoga manfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.